banget hidup kayak begini banget sih. Udah mah jadi ART iya, jadi tukang kebun iya. Kalau ada callingan syuting iya. Pusing kalau kayak begini caranya. Bisa jadi apa aja. Enak banget jadi lu kura-kura. Kagak kerja, kagak apaan. Dikasih makan sama Irfan, disayang. Gua disuruh bersihin lu. Jadi orang tuh mikir dong jadi orang. Gua nih capek banget nih. Udah gaji gua sebulan sekali. Udah aja? Enggak, ini kura-kura mau sebulan sekali. Lagi mau kura-kura. Lagi apa dari tadi? Cetak-cetok, cetak-cetok. Ini lagi gituin bikin perahu. Rafa nggak mau kalah nih sama tamu AA yang nanti akan datang. Emang siapa? Yang perahu pustaka kan? Iya, bukan berarti ya bikin perahunya yang dicontoh. Tapi yang dia lakukan yang dicontoh. Supaya tidak seperti kura-kura yang sembunyi dalam tempurung saja. Biar pinter. Jadi sia-sia nih nggak sia-sia perahu. juga. Ya bahan perahu juga bukan gini juga ini kali. Minta nih sama tukang burung tadi beli bikin kandang dia. Itu proyek apiari aku itu. Oh iya, ya Allah. Ini kepake gaya. Gini aja deh, kita akan berkenalan dengan seseorang yang sangat mencintai ilmu. Dan ada hubungannya dengan perahu. Ada apa ya? Kita lihat ya profilnya ya. Boleh, boleh. Ini dia. Tamu saya kali ini merupakan seorang pria yang aktif dan sangat peduli dengan pendidikan anak-anak. Ia berjuang demi meningkatkan minat literasi anak-anak di pelosok negeri. Kecintaannya pada membaca membuat ia sadar bahwa ia harus menularkan virus membaca di pelosok negeri. Ia juga merupakan seorang penulis yang sudah mengeluarkan kurang lebih 4 buah buku. Selama kurang lebih 20 tahun, ia meneliti kelautan dan maritim di Indonesia. Ia berkeliling menebarkan banyak kecintaan pada membaca. Tak kenal lelah ataupun menyerah. Ia terus maju demi mencerdaskan anak bangsa. Ialah Ridwan Alimuddin. Kecintaannya pada laut dan hasratnya pada pustaka membawa pemikirannya pada gerakan perahu pustaka. Ya, dan alhamdulillah nih, Bang Ridwan Alimuddin sudah ada di rumah saya. Apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ridwan Alimuddin. Iya, Ridwan Alimuddin. Tuh, asli Sulawesi Barat. Iya, dari Mandar, Sulawesi Barat. Mandar, Sulawesi Barat. Kayaknya saya pernah ke sana deh. Kalau Mamuju daerah? Ya, itu ibu kota Sulawesi Barat. Mamuju tuh maju mundur jurang ya. Dulu. Tapi emang bener kan? Iya, kalau ke sana kan dulu banyak jurang, cuma sekarang jalannya sudah lebar. Perjalanan tuh wah kok gitu. Saya pernah acara sana. Bang Irfan ini maju mundur jurang katanya. Kan serem ya. Sekarang pembangunan sudah pesat sekali ya. ya. Alhamdulillah. Sudah 17 tahun jadi provinsi ini. Ya betul. Semenjak itulah ini semakin maju. Oke. Begitupun orang-orang di dalamnya termasuk Bang Ridwan. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Bang, saya tuh tertarik dengan membuat perpustakaan. Buku adalah jendela dunia. Ya. Apakah masih bisa disebutkan seperti itu? Bisa, karena fisik buku itu kan tidak harus kertas. Bisa juga digawai. Yang jelas ada teks, bacaan, dan itu pengetahuan, yaitu bisa disebut jendela. Oke, jadi definisi buku itu tidak hanya dalam bentuk kertas yang dibendel, misalnya dikumpulkan, tapi kalau kita baca di gawai, di Kindle, apa itu pun termasuk buku. Iya, betul. Sumber ilmu pengetahuan. Iya. Sejak kapan Bang Ridwan suka buku? Oh, saya masih kuliah, saya sudah nulis beberapa buku. Menulis juga? Ya, tentang maritim. Jadi pas pulang kampung, makin banyak riset, dan 2015 itu ya buat perpustakaan terapung. Nah, perpustakaan terapung, berarti dalam perahu? Awalnya di dalam perahu, cuma kami pertimbangkan hal keamanan. Itu kan anak berebutan naik. Jangan sampai jadi mending kami dari perahu turunkan ke pulau buku-bukunya. Oke, jadi bukunya di perahu, merapat, diturunkan ke pulau, baru mereka datang? Iya, karena tidak semua pulau ada dermaganya, jadi kami harus pakai sampan yang lebarnya 50 cm untuk ke pulau. Jadi perahu pustaka di tempat dalam, baru perahunya yang ke darat. Seantusias itu anak-anak terhadap buku? Karena ada beberapa pulau itu anak-anaknya tidak pernah lihat buku. Belum pernah lihat buku? Iya, yang berwarna-warni, terus membuka plastik di buku itu kan ada sensasinya yang mungkin cuma di toko buku. Tapi kan kadang kami menerima buku yang
terbungkus itu kami tidak buka. Sengaja? Iya, karena mau ada sensasi yang mereka dapatkan. Wow. Jadi menimbulkan kecintaan kepada buku kepada anak-anak sejak usia dini itu. Iya, paling tidak mereka lihat, buka, jadi ekspektasi kami itu tidak langsung harus ranking 1, tapi ada memori di masa kecil mereka itu bawa ke tempat saya ada perpustakaan. Ya. Itu saja dulu. Ya. Bang Ridwan, kenapa menceritakan ini? Bang Ridwan tiba-tiba begitu emosional. Kenapa, Bang? Entah tahu. Kenapa, Bang? Melihat anak-anak Indonesia terpencil, pendidikan belum merata, apakah itu salah satunya? Jadi sejauh saya bawa teman-teman relawan, ketika melihat anak-anak buka buku baca itu kebahagiaan tersendiri. Jadi hal itu yang sering membuat kami ya kalau ada waktu terus ada bantuan sedikit, misalnya teman-teman bantu, ya kami pergi berlayar dan saya sampaikan ke teman-teman, ini Anda tidak dibayar ya, malah kita harus ongkosi transport apa semua. Jadi tapi ya teman-teman gembira. Jadi meskipun kami berlayar, ini kan teman-teman yang jarang berlayar, jadi ada yang mabuk atau apa, tapi setelah tiba di situ ya Terbayar. iya, betul. Pernah nggak sih belum sampai itu sama anak-anak udah terlihat antusias gitu? Iya, jadi kelihatan kan, jadi oh iya ada datang perahu pustaka. Itu waktu, nah itu kami ya intens itu sebelum pandemi. Nah belakangan ini waktu pandemi ini kami belum berlayar karena itu tadi hati-hati. Ya menjaga mereka juga, Iya. jangan sampai rasa cinta tapi justru membawa petaka. Iya, karena mereka kan lebih terisolir di pulau, nah jangan sampai. Sebetulnya mereka udah Iya, lebih- isolasi sendiri, iya, lebih jangan aman. sampai kita yang membawa. Betul. Jadi selama pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun terhentikah? Kalau gerakan literasinya jalan terus karena saya dan teman-teman itu memproduksi pengetahuan, pergi ekspedisi yang melibatkan kami sendiri. Terus beberapa waktu lalu kami ekspedisi pulau. Jadi hal-hal seperti itu kami tidak hanya membawa bacaan teks, tapi kami memproduksi pengetahuan dan teman-teman relawan sendiri membaca lingkungan laut, realitas di pesisir. Gitu. Tiba-tiba saya terbayang di antara anak-anak itu suatu saat jadi pemimpin gitu, Mas. Iya, Dari hanya buku yang mereka terima itu. Itu kalau tidak salah ingat Menteri Kebudayaan Prancis yang perempuan dan dia mantan imigran, dia cerita itu kenapa saya bisa seperti ini karena ke tempat saya itu pernah ada datang mobil perpustakaan itu. Dan menancapkan cita-cita luhur di Iya, anak yang itu. terpencil itu. Jadi saya sangat yakin kalau ada 20 anak ya mudah-mudahan ada 1, 2, 3 yang Ya. di memorinya seperti itu. Ya. Jadi buku itu bukan harus tiba-tiba besok dia ranking 1 atau apa, tapi memberi inspirasi. Betul, mencintai buku, mencari ilmu dari buku apapun yang dibaca ya. Iya, dan kan pasti dia bertanya kan, kok jauh-jauh ini orang bawa datang buku, pasti kan sesuatu yang penting. Iya. Jadi kami memperlihatkan bahwa buku itu penting. Ya. Ya paling tidak ya kami yang dari tempat lain datang membawa. Mereka menghargai juga, Iya. ini sesuatu. Dan kadang lucu itu, kan biasa itu di tempat kami kan yang banyak jual-jualan teman-teman dari Jawa, mas-mas. Jadi kami dikira mas-mas. Jauh-jauh dulu kan, kami bilang ini tidak dijual, baru mendekat. Takutnya jual. Iya, pikirnya dijual apa Oke. karena kami melapak di situ jadi seperti Oke. itu. Daerah mana saja yang pernah Bang Ridwan jelajahi? Base kami sendiri kan di Sulawesi Barat, Sulawesi di Barat. Teluk Mandar. Jadi paling sering itu di Sulawesi Selatan karena banyak pulaunya di situ. Ya. Terus paling jauh itu di Sulawesi Tenggara. Ada pulau kecil, Pulau Sagori namanya, orang Bajo di situ, dekat Kabaena. Dan tahun lalu cuma bukan perpustakaan Pak karena lebih cepat dan lebih hemat di dekat Kalimantan, tapi masih wilayah Kabupaten Mamuju. Wow. Tapi sudah dekat dengan Dekat arah Kalimantan. Kalimantan. Iya. Dan banyak sekali anak Indonesia yang mempunyai semangat tinggi untuk mencari ilmu, Ya. tapi dengan keadaannya ada keterbatasan dan tersentuh dengan apa yang Bang Ridwan lakukan. Iya, itu jadi ya meskipun itu cuma 1-2 kali di beberapa pulau ya paling tidak tadi. Karena ini kan agak dilema juga. Kami mau mendatangi cuma intens tapi satu pulau. Jadi metode yang kami pakai belakangan itu beberapa pulau, tidak apa-apa 1-2 kali karena kami mau
memberi inspirasi di situ. Waduh. Iya. Sebentar, lupa belum ngasih minum. Arafah, bentar saya kagum sekali. Iya, saya juga. Nih, minuman buat pahlawan kita. Betul. Nih, Pak. Kasih, Pak. Spesial buat Bapak. Kayaknya tiap tamu kasihnya sama. Gratis. Ya, spesialnya karena gratis. Iya. Arafah Gratis tuh, minum, boleh. suka baca buku nggak? Suka kebetulan. Buku apa? Buku apa ya? Buku diari. Nah, anak-anak itu kan suka baca buku tuh bisa buku apapun tuh. Ada komik, cerita, novel, apapun. Apakah harus diarahkan kepada ilmu pengetahuan saja atau yang penting lu baca atau gimana? Kami usahakan membawa buku yang pengetahuan populer. Ya kayak biasa kan yang ada versi kids untuk National Geographic. Ya. Terus dulu itu ada kayak Time versi bahasa Indonesia. Ya. Jadi kami itu color berwarna, terus banyak gambar. Anak-anak bisa tertarik dari Iya, itu, tapi isinya Pengetahuan populer. pengetahuan populer. Kak, jadi ada juga yang kayak seri aku jadi tahu Ya, seperti itu. Ya betul. Jadi Tentang dunia ikan. Ya. Apa gitu. Ya. Ada Jadi- gambarnya ya. Betul. Ya. Jadi meskipun kami cuma 1-2 jam di situ, tapi dalam waktu singkat itu mereka selesaikan. Wow. Kan kadang mereka itu Oh, ditungguin ya? Iya, ditungguin. Ah. Jadi misalnya ada di situ ada 4 pulau, ya, hari pertama pulau ini, besok lanjut pulau yang lain. Wow. Tapi anak-anaknya suka bilang gini gak? Pak, tunggu dulu Pak, belum kelar nih. Gitu gak? Jadi itu tadi 1-2 jam dan mereka kebanggaan itu kalau selesaikan khatam buku. Hatam. Iya, cuma kan kami bilang dan di sesi terakhir itu kalau ada buku-buku baru yang double-double jadi hadiah. Oh, Jadi, semangatnya. itu jadi kejutan kan ya. Minta siapa yang berani kayak mereview. Isi buku Isi, tersebut. jadi paling tidak itu mereka berani naik dulu. Ya. Jadi langsung kasih hadiah. Pak, ini kan Bapak kan dari pulau ke pulau lagi. Itu kan biayanya ada ya kan? Bensin. Perlu. Iya. Apa? Ya, ada pengeluaran lah. Ada biaya operasional, Pak. Iya. Nggak sih? Jadi kalau kami pakai perahu pustaka kan bawa 3 nelayan karena untuk melayarkan itu cuma itu pengeluaran. Kami gaji 100 orang per hari. Jadi kalau kami 1 minggu itu kan untuk gaji kru saja 2,1 juta. Sisanya itu BBM, logistik karena Dari mana dong itu? Iya. ya biasa ada sumbangan teman-teman apa semua terus kan saya nulis buku juga. Ya, Jadi ya, kalau ya. ada yang beli ya itu pakai itu. Keuntungan itu, Pak. Iya. Bapak pakai. Wah, mulia banget sih Iya. kalau kayak gini. Nih. Tapi ya kita akan cari tahu ini momen apa yang menggerakkan seorang Bang Ridwan untuk melakukan hal ini. Nanti kita akan bahas ya. Iya. Dan juga latar belakangnya tadi penulis. Selain penulis apa lagi nih? Sesaat lagi ya. Tetap di The Hakims. Ya teman-teman, terima kasih masih bersama kita di sini di The Hakims dan ada Bang Ridwan Alimuddin dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Betul. Ini dari tadi saya tuh penasaran, orang itu kan tidak bisa mencapai satu titik itu langsung. Sekarang Bang Ridwan bisa menjadi sumber ilmu bagi anak-anak di pelosok sana dengan membawa buku kemana-mana itu. Titik apa yang membuat Bang Ridwan tiba-tiba ke arah sana? Apakah langsung nggak dong? Dulu penulis, betul tadi. Iya, jadi waktu saya kuliah di UGM, saya jurusan perikanan. Perikanan? Iya. Oke. Nah, saya cari buku-buku kemaritiman, itu jarang sekali. Ya. Jadi ada dari sekian langkah itu ada saya lihat bukunya karya Baharudin Lopa, Ya. S2. Yang pendekar hukum, dia menulis tentang hukum laut di tempat kami. Nah, itu yang mendorong saya untuk karena buku maritim masih jarang dan saya harus melanjutkan. Oke. Nah, singkat cerita, setelah saya menulis beberapa buku, kan yang saya tulis itu apa yang saya lihat di pulau-pulau kecil, mempelajari tentang perahu. Nah, saya balik 2006 setelah gempa bumi di Jogja. Kemudian di 2015 itu Bang Nirwan Arsuka. Kebetulan dia yang endorse buku saya yang terbit 2004, judulnya itu Mengapa Kita Belum Cinta Laut. Nah, di ngobrol sama teman bagaimana kalau kita buat perpustakaan terapung. Dari situ, Iya. jadi dari pengalaman pribadi, kurangnya literasi untuk menjadi sumber informasi, Iya. akhirnya menulis sendiri, terus memikirkan yang senasib dengan saya itu banyak.
Ya udah, akhirnya bikin perpustakaan terapung gitu. Iya, jadi waktu saya balik, Mas, saya bawa 3.000 buku koleksi pribadi. Dan waktu ngobrol tadi Bang Nirwan, kalau urusan perahu itu Ridwan. Nah, saya diajaklah. Nah, kami buat perahu dan saya seperti seperti Valentino Rossi tapi tidak punya motor. Jadi Mau balap tapi motornya nggak ada. Jadi dikasihlah perahu. Nah, itu kesempatan bagi saya. Nah, itu 2015 kami memulai. Oke. Tapi sebelumnya itu ya itu ada semacam modal sosial. Saya sebagai penulis jadi banyak kenalan penerbit, penulis. Itu banyak membantu buku. Banyak teman-teman yang sevisi, semisi Ya. juga. Wah, bagus. Tapi selain yang terapung itu, apakah pernah bikin rumah baca juga? Jadi nama komunitas kami kan Armada Pustaka Mandar. Armada Pustaka Mandar. Karena kami punya becak, dulu kan ATV juga, motor, dan paling banyak dikenal orang itu perahu. Nah, sekarang itu ada namanya Nusa Pustaka, jadi dia berfungsi sebagai museum maritim sama ya tempat buku-buku kami. Kami sudah mengoleksi lebih 10.000 buku. Wow. Itu. Dulu tuh pernah jadi wartawan juga ya? Sampai sekarang. Sama-sama masih? Wah, berarti emang udah passionnya situ menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya ya? Jadi nyambung semua itu Mas, karena ini kan basisnya literasi, jadi saya juga biasa motret, nulis. Kegiatan sering dong? Kemana-mana? Setiap hari ada kegiatan? Ini sementara keliling Sulawesi Selatan ya sepeda. Terus sekarang lagi kesini nggak apa-apa, ditinggalkan dulu? Ya, karena diundang ya. Iya, kesini dulu. makasih loh. Naik sepeda keliling Sulawesi Selatan, luar biasa. Aduh, teman-teman, saya tuh suka dengan acara The Hakim sini. Karena saya diberikan kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat secara langsung. Dan katanya kalau mau jadi orang yang besar, yang kuat dan hebat, harus bertemu dengan orang-orang hebat juga. Dan harus banyak bersalaman katanya. Wah, terima kasih Bang ya. Aduh, makasih sudah berbagi cerita, memberikan semangat kepada kita semuanya. Kadang kita tuh terlalu asik dengan dunia yang kita geluti. Kadang kita nggak peduli dengan lingkungan. Tapi ada orang-orang yang mengerahkan kemampuannya, waktunya, hartanya, mendedikasikan diri untuk orang banyak, terutama anak-anak. Sehat terus. Mudah-mudahan banyak anak-anak yang tersentuh semangatnya dan juga suatu kelak akan memimpin bangsa ini. Dan ini yang salah satu yang membuat anak itu akan jadi hebat. Kasih loh Pak Ridwan. Salah. Kenapa saya sentimental sekali ketemu Pak Ridwan ya? Karena katanya banyak orang yang suka baca itu hatinya lembut. Betul. Setuju gak dengan kalimat itu? Ya, insya Allah. Ya. Arafah, sini. Ya, Tuh, kita sudah mempersiapkan ini. Mira, Mudah-mudahan. ada kado buat anak-anak di sana dari The Hakim. Iya. Terima kasih. Ya, Coba dulu aja lihat. dibuka dulu. Apakah Boleh dibantu gak? nih? Wah, Ini masuk gak ya? Sama kriteria buku-buku yang bisa di... Oh iya, apalagi kayak yang pop up ini kan kaget biasa orang, yang banyak anak-anak. warna. Iya. Walaupun bahasa Inggris gak apa-apa ya Gak kan? apa, kan mereka bisa lihat. Iya, bener. Wah. Nah, kadang kan mereka pakai bahasa daerah. Oh ini. Oh iya, dengan gambar dia bisa tahu tentang isinya juga ya? Iya. Yang lainnya nih Pak. Pop up garden. Wah, Wow. keren banget. Wow. Wow. Kebayang gak sih ekspresi mereka Keren melihat ini banget. semua? Ini gerak loh, ikannya lihat gerak. Wow. Dan kadang kalau gini kan dia panggil temanya ini. Jadi rebutan lagi jadi. Senangnya tuh. Keren banget Pak. Bapak terharu gak ini? ngeliatinnya? Saya kan anak-anak ya lupa saya. Coba yang lainnya lagi, Ada lagi nggak yang lain? Kok Arfa yang terharu ya? Iya. Belum pernah Tuh. lihat buku sekeren ini kayaknya. Tuh, ya. Keren ya. Oh, ularnya juga kayak Iya, gitu. iya. Lucu banget. Ya. Ah. Ini tanpa dikasih makan bisa. Oh iya bener. Ada monyet. Nih Cinderella. 1, 2. Wow. Tuh, Ini keren serunya. banget sih. Ini mah buat aku aja deh kayaknya. Mau bercanda-bercanda. Titip ini buat anak-anak yang luar biasa di ujung sana. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bang Ridwan bisa menginspirasi banyak orang. Bang Ridwan ada di Sulawesi dan sekitarnya. Ya. Di Sumatera jangan mau kalah, di Jawa, di Bali, di Papua jangan mau kalah. Kalau ada 10 saja yang seperti Bang Ridwan akan maju negeri kita, apalagi lebih dari itu. Ya. Bang sekali lagi makasih ya.
Terima kasih, mudah-mudahan Kasih. ada kesempatan saya bisa bertemu dengan anak adik hebat di sana. Insya Allah beneran Iya. saya. Mudah-mudahan ada waktu yang tepat untuk ke sana ya. Ya, Oke teman-teman, mudah-mudahan kehadiran bintang tamu kita hari ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya ya. Supaya tidak asik dengan dunia kita sendiri. Betul. Ayo kalau mau maju jangan maju sendiri. Ajak semuanya untuk maju bersama. Pintar bersama, melihat dunia bersama dengan banyak membaca buku. Terima kasih Bang Ridwan. terima kasih. Simpel sekali tapi touchy sekali. Sama. Dadah, Assalamualaikum.